Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita telah dikumpulkan lagi walaupun hanya lewat live streaming ini. Kita yakin, kita percaya bahwa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulaikan ibadah raya kedua kita ini, mari satu dalam doa kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan lagi bagi kami Bapa untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan melayani Tuhan. Mari Engkau berkati kami, tuntun kami sehingga apa yang kami layani ini Tuhan bisa berbau harum di hadapan Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ini menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dan
kita angkat pujian ini. Bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Karena ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Dan ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sampai ku terima kata kehidupanku. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Mahkota kehidupanku. Sungguh hanya dekat dengan Engkau, kami merasakan ketenangan yang luar biasa. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah
Rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku senangkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Mari jemaat sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Satu hal ku mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku serahkan hatimu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti rencana-Mu sampai akhir hidupku. Ku layak masuk dalam kerajaan-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam hidup ini. Mari jemaat Tuhan, dengan hati yang tulus kita mau panggilkan ucapan syukur bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, sebab hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Dan saat ini kita boleh ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita, firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, agar supaya kita hidup seturut dan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai rencana Tuhan yang semua dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan kehidupan kita persiapkan hati, persiapkan pikiran, agar supaya kita benar-benar siap untuk mendengarkan setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab sampai hari ini Tuhan masih menjaga, memelihara, melindungi, memberkati kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua cuma karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun ada dalam situasi dan kondisi yang ada sekarang, tetapi kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terus mengalir di dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terlebih Roh Kudus mampukan kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap kami yang mengikuti ibadah ini, biar ketika mendengar firman, benar-benar mendapat pengertian yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga tidak hanya menjadi pendengar, tetapi benar-benar kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman. Dan kebenaran firman saat ini saya beri judul kualitas perilaku orang percaya. Sekali lagi, kualitas perilaku orang percaya. Alkitab mengajarkan bahwa setiap anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, mau menjadi murid Tuhan, dia harus belajar kebenaran firman, dia memahami kebenaran firman, kemudian dia menjadi pelaku firman. Nah, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ada hal yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ketika kita belajar firman, kita membaca, mendengar, merenungkan, kita harus terus lanjut kepada menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, Bapak Ibu, butuh perjuangan di dalam hidup kita. Sebab ada banyak fakta di lapangan, ketika kita melihat ada banyak orang yang cerdas akan kebenaran firman, cerdas secara pengetahuan, tetapi perilaku kecerdasan firman tidak berbanding lurus dengan pengetahuan firman. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Ini menjadi perjuangan bagi anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman, kemudian menjadi orang-orang yang bukan menjadi berkat ketika kita ada di mana saja. Karena apa Bapak Ibu?
Karena ketika orang melihat kita, hidup kita belum seperti Tuhan Yesus. Yang adalah teladan hidup kita. Sebab target kita anak-anak Tuhan, orang percaya adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Serupa seperti Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah, salah satu bagian yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya belajar, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca. Tetapi firman itu menjadi firman yang diaplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Sehingga ketika orang melihat kita, orang bertemu dengan kita, ya, mereka bisa merasakan kehadiran kita benar-benar membawa berkat. Kehadiran kita benar-benar menjadi berkat di tengah-tengah hidup kita, orang lain, dan siapapun yang kita ketemu. Bapak Ibu, firman itu, kebenaran firman, ketika kita hanya membaca, ketika hanya sampai di perenungan, tidak sampai di dalam perilaku atau tindakan hidup kita, maka firman itu tidak berkuasa mengubah hidup kita, apalagi orang lain. Bapak Ibu, ini satu kebenaran yang perlu menjadi perhatian serius bagi kita. Perlu menjadi perhatian serius bagi kita. Bapak Ibu, memang tidak mudah. Iya, saya tahu. Saya tahu tidak mudah untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Tetapi bukan tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ketika kita mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mau berjuang benar-benar untuk menjadi pelaku firman. Saya percaya Roh Kudus akan memberi kita kemampuan. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan. Sehingga benar kita akan disebut orang-orang yang benar-benar seperti Tuhan Yesus. Nah, Yakobus mengingatkan kita, ya. Jangan kamu hanya jadi pendengar, tetapi jadilah pelaku. Sebab orang yang tidak melakukan kebenaran firman, Bapak Ibu, Alkitab berkata dia menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu, sejenak kita membayangkan orang yang menipu dirinya sendiri, ya. Sejenak kita membayangkan orang yang menipu dirinya sendiri, apalagi orang lain. Bapak Ibu, saya harus ingatkan, ya, bahwa hati-hatilah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang menipu dirinya sendiri, ya. Dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman dalam kitab Yakobus yang sudah kita baca, ini menunjuk bukan orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang Tuhan Yesus. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengenal kebenaran. Tahu, mereka tahu, tetapi tidak melakukan firman. Bapak Ibu, apa gunanya kita punya pengetahuan, kecerdasan, kebenaran firman, tetapi kita tidak lakukan di dalam hidup kita, tidak praktekkan, ya. Justru di dalam keadaan-keadaan tertentu yang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita dalam kaitan dengan tindakan kita, ya. Sebenarnya kita harus meresponi waktu-waktu itu untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang pelaku firman. Ya. Bapak Ibu, ini penting. Ini penting. Ini menjadi dasar dari kekristenan kita. Sebab ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, ya, Tuhan Yesus akan bertanya, adakah iman di dalam hidup kita?
Iman yang diwujudkan di dalam tindakan. Ya. Tidak hanya sekedar dipercaya, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi sikap hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Inilah bagian perjuangan kita. Saya pun berjuang Bapak Ibu di bagian itu. Di bagian lain oke. Tapi di bagian ini saya juga berjuang. Ya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Banyak kali jatuh bangun. Tetapi saya yakin ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ada Roh Kudus yang memberi kemampuan. Dan Bapak Ibu yakinlah, ketika kita hidup menjadi pelaku firman, ada banyak hal positif yang bisa kita nikmati. Iya betul. Ada banyak hal positif yang bisa kita nikmati. Bahkan kita bisa bagikan kepada orang lain. Ingat target kita. Ya. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus dia mampu taat kepada perintah Bapa. Taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Perjuangan kita Bapak Ibu belum sampai mencucurkan darah. Belum. Oleh sebab itu, mari di waktu-waktu yang sisa ini yang Tuhan beri, kita mau berjuang, belajar serius kebenaran firman. Pahami maksud Tuhan di dalam hidup kita. Setiap pribadi bisa berbeda. Ya. Cara Tuhan untuk mendidik, mengajar, setiap orang pasti berbeda. Tidak sama. Setiap orang punya pergumulan hidup yang berbeda. Tetapi satu hal yang sama adalah satu Tuhan. Satu roh yang memberi kita kemampuan. Satu roh yang memberi kita kekuatan. Bapak Ibu yakinlah kalau orang ada sampai sekarang ini masih menikmati nafas hidup. Masih menikmati hari-hari yang indah. Itu semua cuma karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan untuk setiap kita terus mengisi hidup ini. Ya, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu saya paham. Saya mengerti perjuangan ini tidak mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Saya mengajak kita semua. Ya. Saya mengajak kita semua. Mari Bapak Ibu. Kita sama-sama berjuang di bagian ini. Sebab kalau tidak menjadi pelaku firman, maka di pemandangan Tuhan orang adalah orang-orang yang menipu. Menipu diri sendiri. Menipu orang lain. Dan yang lebih mengerikan Bapak Ibu. Sikap hidup seperti itu. Tidak menjadi pelaku firman tetapi hanya tahu kebenaran firman. Adalah sikap yang mendukakan hati Tuhan. Sikap yang mendukakan hati Tuhan. Sekali lagi saya ingin tegaskan Bapak Ibu. Bagian kebenaran ini penting untuk kita berjuang. Sangat-sangat penting. Menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah kita mau berjuang untuk menjadi pelaku firman? Atau hanya sampai menjadi pendengar? Saya percaya kita semua mau untuk berjuang. Karena target Tuhan Yesus bagi kita, ketika dia selamatkan kita, ingin mengembalikan kita kepada rancangan Allah semula. Mempunyai pikiran, perasaan, dan perilaku atau tindakan seperti Bapa di surga. Saya yakin kita semua bisa. Saya yakin kita semua mampu
Karena ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Ada Tuhan Yesus yang terus menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Semoga kebenaran firman saat ini benar-benar boleh menjadi satu bekal rohani di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berjuang. Satu bekal rohani untuk kita praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan membuktikan kepada diri kita sendiri. Membuktikan kepada orang lain. Terlebih membuktikan kepada Tuhan Yesus. Bahwa saya sudah masuk. Sudah mulai dan sementara dan akan terus berjuang. Untuk menjadi pelaku firman. Dan saya percaya. Itu adalah tindakan iman. Adalah sikap iman. Sikap hati. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini. Apapun keadaanmu saat ini. Ingat masih ada Tuhan. Ingat masih ada Tuhan. Jikapun engkau mengalami susah. Bapak Ibu saya ingatkan. Ada 1000 bahkan jutaan alasan untuk kita bersyukur. Dan jika kita mengingat kebaikan Tuhan. Maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berjuang. Supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran-Mu. Roh Kudus mampukan kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Biar menjadi perenungan, biar menjadi rema, menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami. Supaya kami di hadapan-Mu Tuhan benar-benar menjadi orang-orang yang menyukakan hati Bapa di surga. Menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa. Kami tahu Tuhan ini perjuangan di dalam hidup kami. Tetapi kami tahu juga ada Roh Kudus yang terus memberi kami kekuatan. Tuhan Yesus sama berdoa. Setiap pribadi, setiap keluarga, setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman ini. Jika mereka ada dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam kebimbangan iman, Tuhan bertetapkan iman percaya mereka. Kami percaya Tuhan adalah sumber penghiburan, kekuatan dan berkat satu-satunya di dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami terus hidup di dalam kebenaran, ada hal-hal yang indah, hal-hal yang berbahagia, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan limpahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati Tuhan setiap orang, setiap jemaat, setiap pribadi, setiap keluarga yang mendengarkan kebenaran firman ini. Dan Tuhan Yesus, kami akan terima kebenaran firman-Mu. Kami akan terima berkat-berkat dari Tuhan. Biar berkat-berkat ini boleh menjadi berkat yang benar-benar memberkati bagi kami semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Salam kasih.